Ya, saya mau menceritakan sebuah cerita horor misteri yang diceritakan oleh bapak saya dulu waktu beliau masih ada. Dari ceritanya di tahun 60-an karena beliau usianya 20-an. Jadi kalau dulu itu katanya belum ada MCK atau mandi cuci kakus di sebuah kalau di dalam rumah itu masih primitif sekali. Jadi kalau yang ada MCK-nya itu mungkin orang-orang tajir zaman sekarang ya. Jadi dulu di kampung kota es itu masih primitif sekali. Bahkan MCK-nya itu jadi itu kalau mau buang hajat itu rame-rame. Bahkan dari apa warga kampung lainnya itu pasti ada di situ masih buang hajat dalam arti BAB gitu. Jadi MCK-nya itu di kali atau sungai. Jadi ada pemandian umum, ada yang kayak pemandian umumnya itu buat mandi sama nyuci. Tapi kalau yang sungai atau kalinya itu buat buang hajat. Ceritanya di malam hari itu bapak saya cuman ya sama tetangganya atau apa gitu katanya. Jadi di sekitar sungai atau kali sepanjang kali itu kalau kita lewati sampai melewati di sungai itu atau di kali itu dari MCK tempat biasa yang oleh warga sekitar untuk MCK atau waktu buang hajat itu kalau ngelewatin terus berjalan itu sampai pol itu ketemu di kuburan namanya Sasono Layon. Di bawahnya kuburan Sasono Layon itu kebanyakan sungai. Jadi saya sendiri pun dulu waktu main ke kali atau sungai itu selain ngelihat benda kuning atau benda warna hitam mengambang di sekitar sungai itu bahkan ada ikan cetol itu ya. Cetol kalau orang di kota es itu ada cetol atau apa gitu kecil-kecil itu sering ke situ bahkan ada kepiting kecil atau apa itu. Dulu masih sungainya itu masih jernih gitu, nggak kayak sekarang. Jadi saya tuh cari itu kayak ubin buat apa main itu apa itu engklek ya. Kalau di luar kota es itu namanya engklek, main engklek itu kan pakai pakai ubin itu apa namanya itu sebagai apa itu bahkan ada kereweng apa itu atau benda pipih untuk dilempar gitu. Nah, saya itu cari kereweng. Kereweng bukan kereweng. Kereweng itu kayak atap sisa atau pecahan atap. Terus ada yang pakai ubin keramik. Nah, zaman dulu tuh nggak tahu kalau itu adalah keramik kuburan. Jadi dipakai itu horor kan. Kalau dalam dulu waktu kecil saya itu kan waktunya itu horor kan nggak tahu. Kalau itu apa ubin buat itulah apa nisan kuburan. Ya saya ceritakan ini kakak bapak saya ya. Jadi bapak saya itu waktu eh, buang hajat di situ bersama teman-temannya itu waktu usia 20-an. Jadi saya belum lahir usia 20-an bapak saya. Jadi bapak saya itu melihat kayak anu apa itu kayak kalau zaman sekarang itu kayak nyala rokok itu loh yang kecil-kecil itu loh. Dari jauh itu kok
ada kayak kayak apa itu kan penasaran kan waktu masih primitif-primitif itu kan penasaran. Loh, itu kok apinya kok kecil, lama-lama kok jadi besar. Loh, makin gede itu besar banget kayak bola api besar gitu. Ternyata itu yang kita kenal zaman sekarang itu Banaspati. Kalau dulu itu nggak tahu ya, bapak saya itu kan masih ya masih bodoh apa gimana itu nggak tahu. Saya sendiri juga cuma diceritain gitu. Jadi bapak saya itu oh, kalau teman-temannya itu nggak tahu, wah itu apa itu? Penasaran dikirain itu obor. Kalau zaman dulu kan penerangannya kan obor sama lilin, belum belum ada listrik zaman setahun gitu. Karena dulu belum luas gitu katanya di Jawa. Terus bapak saya itu ngelewatin itu toh di sungainya itu dilihatin sama temennya, dilihatin sama temennya pas habis apa dilihatin gitu tuh temennya itu kena kena Banaspati itu. Untungnya tidak kenapa, cuman kayak kejang-kejang apa gimana gitu, apa shock apa apa. Mungkin kalau sekarang namanya shock ya, shock karena dia terkejut gitu kan. Terus jadi di depannya itu Banaspatinya bulat, gitu, bulat berpijar gitu. Bapak saya kan refleks langsung turun ke air, padahal itu airnya masih ada kuning mengambang. Tapi bapak saya selamat, temennya itu yang sakit apa apa gitu. Tapi nggak langsung bye gitu, langsung bye itu langsung tup gitu ya. Tapi kata bapak saya itu masih sakit dulu kayak kenapa gitu kan. Terus habis itu bye. Ya Banaspati itu emang nyari juga ya. Kalau kalau dulu zaman dulu kan belum belum tahu karena kalau setelah dia tahu dia buat film ada mungkin ada yang dari cerita itu kan riset pemain film-film itu untuk riset ya dari orang saksi hidup yang telah selamat mungkin langsung ngasih tahu oh kalau kayak gitu jangan dianu langsung turun aja gitu. Nah bapak saya itu refleks kan bapak saya kan jarang baca buku apa-apa itu jarang baca koran atau apa jadi bapak saya langsung turun masuk ke sungai ya ya dapat 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 rezekinya itu ikan bukan ikan tapi apa benda kuning mengambang tapi selamat bapak saya jadi bapak saya bisa nyeritain ke saya itu terima kasih sudah menonton.